Bulan Agustus identik dengan perayaan kemerdekaan Indonesia. 78 tahun berlalu sejak naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah yang menjadi ujung tombak kebebasan rakyat Indonesia dari penjajahan. Tahun demi tahun, kita selalu memperingati 17 Agustus dengan optimisme. Meskipun di saat bersamaan, potret suram negeri ini masih jam terlihat. Sarana pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang masih sulit dinikmati, kondisi sosial yang jauh dari kata sejahtera, bahkan di alam yang melimpah ruah tidak juga bisa kita nikmati sepenuhnya. Tak heran, banyak yang menyangsingkan status kemerdekaan kita saat ini. Berbicara tentang merdeka berarti bebas. Manusia yang merdeka adalah manusia yang bebas melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak orang lain, apalagi di bawah intimidasi. Negeri yang merdeka adalah negeri yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Namun, hal yang perlu kita sadari sesadar-sadarnya adalah bahwa kemerdekaan itu sebenarnya kondisi yang subjektif, bukan objektif. Tiap orang atau juga bangsa bisa memaknai kemerdekaan secara berbeda. Ada orang yang meski negerinya terjajah secara fisik, tetapi ia merasa merdeka. Juga sebaliknya, ada orang yang merasa negerinya merdeka, tetapi mereka merasa masih terjajah. Lalu bagaimana dengan dunia kita hari ini? Benarkah kita telah merdeka? Secara de jure, Indonesia telah merdeka secara fisik. Sejak diproklamirkan kemerdekaan, kita memang tak lagi dijajah secara fisik. Namun jajahannya dengan gaya baru yang lebih mengerikan, sebab tak pernah kita sadari. Misalnya dijajah secara pemikiran, generasi kita dibuat terbuai dalam aktivitas yang melenakan. Waktu kita sebagai pemuda yang harusnya lebih produktif, malah banyak terbuang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sangat disayangkan, perjuangan para pendahulu dengan darah mereka kita bayar dengan perbuatan sia-sia. Belum lagi, kita yang justru membuat untung pihak penjajah dan malah merugikan diri sendiri dengan berlaku konsumtif terhadap produk-produk mereka yang nyatanya tak begitu kita butuhkan. Maka jika ada pepatah yang mengatakan bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, ini adalah sebuah realita kita hari ini. Merdeka yang merupakan kebebasan harusnya bisa melahirkan kesejahteraan, itu malah tak tercermin pada wajah bangsa kita. Sekarang rakyat Indonesia tidak semuanya sejahtera. Banyak yang mengalami kekurangan-kekurangan yang seharusnya menjadi standar hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak sedikit yang bahkan tidak punya ketinggian standar hidup tersebut. Bukankah sebuah kebebasan harusnya ke arah yang mendatangkan kesejahteraan dan ketenangan bagi kita sebagai warga negara? Seperti apa sebenarnya merdeka yang hakiki? Makna kemerdekaan hakiki ternyata bisa kita rujuk dari pernyataan Robi bin Amir, delegasi yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang Perang Qadisiyah, di mana Robi bin Amir ini menyampaikan kepada Panglima Perang Negara Adidaya pada saat itu, yaitu Persia yang dipimpin oleh seorang Jenderal Rustum yang sangat masyhur ketangguhan maupun kekuatannya. Sangat jelas Robi bin Amir datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesamanya menuju penghambaan terhadap Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Esa. Memerdekakan manusia dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama menuju keadilan Islam. Inilah sesungguhnya ukuran yang sangat tepat untuk menilai apakah seorang individu, sebuah masyarakat, atau bahkan sebuah bangsa disebut merdeka. Euforia kemerdekaan yang ke-78 tahun, benarkah sudah didapati kemerdekaan yang hakiki? Bukankah
Kemerdekaan dengan makna sebagaimana yang disampaikan oleh Robi bin Amir tadi tidak bisa dicukupkan pada kemerdekaan atau lepasnya bangsa ini dari penjajahan fisik. Kemerdekaan yang hakiki tentu hanya bisa diperoleh kalau negeri ini menggunakan aturan-aturan Allah, menggunakan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam untuk mengatur juga untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Bila hari ini kita masih membebek dari pandangan-pandangan yang dicocokkan oleh dunia internasional, baik itu melalui lembaga-lembaga dunia seperti PBB dan lembaga-lembaga di bawahnya, maka itu artinya kita belum merdeka. Sebuah bangsa, bila kita paham bahwa ada ketidakadilan ekonomi, ada ketidakadilan hukum, ada banyak sekali kesewenang-wenangan berlangsung, maka hari ini kita juga belum bisa dikatakan merdeka. Negeri ini baru bisa mendapatkan kemerdekaannya kalau kita berjuang bersungguh-sungguh untuk memahamkan seluruh individu kaum muslimin dan seluruh bangsa ini bahwa problem-problem yang menimpa kita hari ini sesungguhnya karena negeri ini belum mengambil Islam sebagai aturan Allah yang terbukti berjaya beberapa abad yang sedikit ditemukan ketimpangan.